Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hula Fikriani Fauzia dari kelas AK20A. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Dinamika Negara Hukum Indonesia antara Ristet dan Rule of Law. Di sini ada pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Kita bahas pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan. Berkaitan dengan berlakunya sistem hukum, umumnya dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam persinggungan kehidupan sosial masyarakat. Jadi dengan begitu, keberadaan masyarakat berkaitan erat dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sistem hukum menurut Sudikno Martokusumo adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait secara erat. Menurut Lawrence M. Friedman, membagi unsur-unsur sistem hukum dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah substance atau substansi hukum, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah struktur, seperti struktur hukum, yaitu tingkatan atau susunan hukum yang pelaksana untuk pelaksana peradilan. Yang ketiga adalah legal kultur atau kultur hukum. Lalu sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada dua kelompok besar, yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau Civil Law System, dan yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon Common Law System. Sistem hukum Eropa kontinental atau Civil Law System yang dianut oleh negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Jepang. Lalu sistem ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua kan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem ini berkembang di Inggris, menyebar ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam sistem ini bersumber utamanya adalah putusan hakim atau peradilan atau jurisprudensi. Dalam sudut pandang negara hukum, konsep dan pengertian negara hukum adalah konsep Restat, Rule of Law, dan konsep negara hukum Madinah. Restat adalah konsep negara hukum yang berlaku di Eropa kontinental. Unsur-unsur Restat menurut Seletema adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani umum. Adapun konsep Rule of Law dipropoli oleh Avidisei. Konsep tersebut menekankan 3 tolak ukur atau unsur utama, yakni yang pertama adalah supremasi hukum atau supremacy of law, yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum atau equality of law, yang ketiga adalah konstitusi yang didasarkan atas hak asasi manusia atau HAM. Pengertian negara hukum. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Jadi di dalamnya ada lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu yang kedua adalah pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat penting. Seperti yang Abraham Lincoln katakan, adalah demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, karena pada kedua kelompok tersebut konsep negara hukum didasarkan pada paham liberal individualis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hukumnya sendiri, yaitu Pancasila. Perbedaan lainnya terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Dalam konsep negara hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental diberikan porsi kebebasan individu sangat besar. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah, maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya. Hal itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
yaitu hubungan negara hukum dengan yang kedua adalah hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Negara hukum hanyalah satu ciri negara demokrasi. Seperti yang Van Magnus menyatakan, adanya 5 gugus ciri dari negara demokrasi, yaitu negara hukum, yang kedua adalah pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat, yang ketiga adalah pemilihan umum yang bebas, yang keempat adalah prinsip mayoritas, dan yang kelima adalah adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Baik, kesimpulannya adalah negara hukum Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya, baik konsep restat maupun konsep rule of law. Negara hukum Indonesia memodifikasi unsur-unsur negara hukum dalam konsep restat maupun konsep rule of law, sesuai dengan cita hukum negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi, masih membutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup yang ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan, negara hukum menjadi unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetensi tidak terkendalikan. Negara demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa adanya hukum. Baik, itu dia isi dari jurnal yang berjudul Dinamika Negara Hukum Indonesia antara Restat dan Rule of Law. Saya Hula Fikriani Fauzia. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.